Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' وعمل صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam ini Allah masih memberikan kita nikmat iman Islam, nikmat sehat serta waktu luang yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa menggunakannya dalam rangka thalabul ilmi. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah menjadi pembahasan kita. Sekarang masih dalam pembahasan mubtada dan khobar ya. Terakhir itu kalau tidak salah kita sampai sini lah ya. Setelah kemarin kita selesai tentang mubtada itu apa, khobar itu apa. Sekarang kita masuk ke dalam pencabangan masalah daripada mubtada dan khobar. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala Ibnu Ajurrum. Nah, kita sampai sini ya. Tsumma kemudian qala Ibnu Ajurrum, berkata Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala, wal mubtada'u, dan mubtada itu qismani, ada dua. Zahirun, zahir, wa mudmarun, dan mudmar. Fadzahiru, maka mubtada yang bersifat zahir, ma taqaddama dzikruh, adalah apa yang sudah dijelaskan sebelumnya atau apa yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu yang contoh-contoh yang sudah kita jelaskan seperti Zaidun qa'imun, Zaidani qa'imani, Zaiduna qa'imuna, itu semuanya mubtadanya berupa isim zahir. Ya, as-sayyaratu kabiratun, al-baitu qaribun, itu semuanya adalah contoh-contoh dari mubtada yang bersifat zahir. Nah, itu sudah kita jelaskan. Nah, arada al-muallif rahimahullahu biqaulihi. Nah, dalam bagian ini muallif menghendaki rahimahullah dengan perkataannya zahirin, yaitu adalah alismu adz-dzahir, yaitu isim dzahir. Wa huwa madalla ala musammahu, adalah isim yang menunjukkan kepada konotasinya, biduni qarinatin, tanpa adanya indikator apapun. Maksudnya tanpa ada perantara apapun. Kita langsung menyebutkan sesuatu itu langsung dengan namanya, itu isim dzahir. Kayak kursiyun, talibun, Muhammadun, Zaidun, ya madrasatun. Nah, itu semuanya isim dzahir. Karena kita menunjukkan kepada sesuatu secara langsung dengan namanya tanpa ada perantara yang lain. Ya, contoh seperti mithlu Zaid. Contoh seperti lafadz Zaidun. Fahuwa yadullu ala musamma au dzat. Zaid itu menunjukkan kepada satu konotasi tertentu atau kepada satu zat tertentu, yaitu seseorang yang bernama Zaid. Wala yahtaju liqarinatin lima'rifatihi. Dan tidak membutuhkan perantara apapun untuk bisa menjadikan Zaid itu ma'rifat atau bisa dikenal. Nggak usah. Nah, itu namanya isim zahir. Jadi tidak usah ada qarinah apapun untuk bisa mengenalnya, mengetahui itu adalah Zaid. Nah, fadzahir, maka yang zahir, ma taqaddama dzikruhu, apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, fil jumali ats-tsalatsati as-sabiqah, pada kalimat-kalimat sebelumnya yang tiga, pada kalimat tiga yang sebelumnya. Yaitu az-zaidun qa'imun, az-zaidani qa'imani, az-zaiduna qa'imuna. Tiga contoh ini. Faja'al mubtada'u fiha, maka mubtada dalam contoh-contoh ini datang isman zahiran, berupa sebagai isim zahir atau dalam keadaan isim zahir. Wa huwa ala tartib, dan isim zahir itu sesuai dengan urutannya adalah Zaidun, Az-Zaidani, dan Az-Zaiduna.
Gitu. Itu yang isim zahir. Nah, kalau yang kedua itu namanya isim domir. Isim domir itu kita menyebutkan sesuatu konotasi melalui perantara kata ganti. Contoh kamu, dia, saya itu namanya domir. Seharusnya kan kita menyebutnya Zaid, kita ganti dengan dia. Dia itu pergi. Nah, itu isim domir. Kita menyebutkan sesuatu tapi tidak langsung dengan namanya. Tapi kita melalui perantara berupa kata ganti. Nah, itu namanya isim domir. Wal mudmaru dan isim domir itu ithna asyara jumlahnya ada 12. Ya. Wahia yaitu ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hunna. Itu ada berapa? 12. Nahwa qaulika dan semisal perkataan kau ana qaimun, nahnu qaimuna, wa ma asbaha dzalik dan yang semisalnya. Dalam contoh-contoh ana qaimun wa nahnu qaimun itu mubtadanya berupa isim dhamir. Ya. Dan isim domir yang bisa menjadi mubtada itu hanyalah domir munfasil. Domir baris yang munfasil dalam keadaan marfu. Yaitu huwa humahum, hiya humahunna, anta antum antum, anti antum antuna ana nahnu. Nah itu hanya domir itu yang bisa menjadi mubtada. Sedangkan domir selainnya itu tidak bisa menjadi mubtada. Nah, hadza huwal qismu tsani. Ini adalah bagian kedua min aqsamil mubtada dari pembagian mubtada. Fataqaddama anna al-mubtada'a qisman. Maka yang telah berlalu bahwa mubtada itu kan ada dua, ya zahirun wa mudmarun. Ada yang zahir, ada yang berupa domir. Waqad takalamna 'anil qismil awal. Kita di bagian pertama yaitu isim zahir sudah membahasnya wa huwa az-zahir. Wal an natakallamu 'anil qismil tsani wa huwa al-mudmar. Dan sekarang kita akan membahas atau berbicara tentang bagian kedua yaitu berupa isim domir. Wal muradu bil mudmar dan yang dimaksud dengan mudmar atau domir madalla ala musammahu adalah isim yang menunjukkan kepada musamma konotasi atau fakta yang ingin disebutkan biqarinati takallumin au khitabin au ghaibin tetapi tidak langsung disebutkan melainkan melalui perantara kata ganti saya, kata ganti pertama, kedua atau ketiga ya. Itu namanya adalah domir. Wa dzakara Ibnu Ajrum rahimahullah, Imam Ibnu Ajrum rahimahullah menyebutkan itsnaini, dua hal ya, lil mutakallim, bagi mutakallim, ana nahnu. Wa khamsatan dan lima hal lil mukhatab bagi mukhatab, yaitu anta, anti, antuma, antum, antuna. Wa khamsatan dan lima lil ghaib bagi ghaib, yaitu huwa, hiya, huma, huma, hunna. Total 12. Ya. Nah, nanti di sini ada dijelaskan. Nah, ini di bagan. Jadi mutakallim itu artinya kata ganti pertama. Kata ganti pertama itu ada dua. Satu ana saya, dua nahnu kami atau kita. Dan nahnu itu juga bisa bermakna menyebutkan satu orang saja mufrad tetapi bertujuan mengagungkan dirinya. Seperti banyak yang digunakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya kami. Siapa itu Allah maksudnya? Tapi Allah menggunakan nahnu tujuannya adalah li ta'zimi nafsih, li ta'zimi nafsih untuk mengagungkan diri Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mukhatab itu kata ganti kedua, yaitu ada kamu laki-laki, kalian berdua laki-laki, kalian laki-laki, kamu perempuan, kalian berdua perempuan, dan kalian perempuan. Yang terakhir goib itu kata ganti ketiga, orangnya nggak ada di sini, goib namanya, ya. Itu ada 5, huwa hiya huma, huwa hiya huma hunna. Huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, huma mereka berdua laki-laki atau perempuan, hum mereka perempuan, mereka laki-laki, hunna mereka perempuan. Nah, famajmu'u hadhihi dhamair, maka total dari domir ini ya 2 tambah 5 tambah 5 isna asyara domiran, maka total domir ini ada 12. Wa kulluha dhamair munfasilah. Nah ini semua domir yang bisa menjadi mubtada itu hanyalah domir munfasil.
Wahia dhamairu raf'in, yaitu domir yang berada dalam posisi rafa. Fala yaqa'ul mubtada'u dhamiran muttasilan. Tidak pernah mungkin mubtada itu berupa domir muttasil. Itu nggak mungkin. Li'anna dhamair al-muttasil, karena domir-domir yang muttasil, mislu ta'il fa'il, misal tafa'il, wa kafil khitab wa ha'il ghaib, la tastakillu binafsiha. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Bal labudda wa an tattasil bi ghairiha. Tetapi domir muttasil itu harus bersambung dengan kata yang lain. Karena dia mesti bersambung dengan kata yang lain, maka domir muttasil itu tidak mungkin berada di awal kalimat, tidak mungkin bisa menjadi mubtada. Lidha la yubtada ubiha. Oleh karenanya tidak bisa kita memulai suatu kalimat dengan domir muttasil. Nah, ini bagiannya kurang lebih. Ini contoh-contohnya ini bisa dibaca sendiri ya. Contoh-contoh. Oke. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Paham? Oke. Berikutnya adalah kata beliau, ba'da an intaha Ibnu Ajurum rahimahullah min dzikri kismail mubtada. Setelah Imam Ibnu Ajurum selesai menyebutkan dua bagian dari mubtada, dzakara anna al-khabara naw'ani. Beliau pun menyebutkan bahwa khabar itu ada dua jenis, mufradun, gairu mufradin. Ada khabar mufrad, ada khabar gairu mufrad. Nah, jadi khabar ada dua, ada mufrad, ada gairu mufrad. Al-khabarul mufrad, khabar yang mufrad adalah huwa ma laisa jumlatan wala syibha jumlatin. Adalah khabar yang bukan berupa jumlah ataupun syibhul jumlah. Jadi mufrad yang dimaksud di sini bukan mufrad dalam arti tunggal yang lawannya adalah musanna dan jamak. Bukan itu yang dimaksud. Tapi mufrad yang dimaksud dalam bab khabar adalah yang bukan jumlah atau syibhul jumlah. Mislu Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Ya, Zaidun itu mubtada'un marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Qa'imun khabarun marfu, khabar ini baca rafa. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, dan tanda rafanya berupa dhammah. Nah, misalun tsan. Contoh yang kedua. Az-Zaidani qa'imani. Az-Zaidani itu mubtada'un marfu, tanda rafanya adalah alif. Ya. Qa'imani khabar marfu, tanda rafanya adalah alif karena dia adalah musanna. Nah, wal khabaru huna mufrad, dan khabar di sini adalah mufrad. Li'annahu laisa jumlatan wala syibha jumlatin. Karena semua khabar tadi bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Jadi beliau ingin menegaskan bahwa mufrad yang dimaksud di sini bukan lawan musanna atau jama'. Tapi mufrad yang dimaksud di sini adalah bukan jumlah atau syibhul jumlah. Nah, itu khabar mufrad ya. Jadi contoh khabar mufrad, Zaidun qa'imun, Zaidani qa'imani, Zaiduna qa'imuna. Nah, semua khabar itu adalah mufrad. Karena dia bukan jumlah, bukan juga syibhul jumlah. Berikutnya adalah al-khabaru ghairul mufrad. Khabar yang bukan mufrad. Wa yashmalu arba'ata asya'a. Dan khabar ghairu mufrad itu mencakup 4 hal. Wahya yaitu satu, al-jar wal majrur, jar majrur karena dia masuk sibul jumlah. Contoh Zaidun fiddar. Zaidun mubtada marfu wa alamatu rafi'a dhammah, tanda rafanya dhammah. Fi harful jar, dar isim majrur bi fi, isim majrur karena kemasukan huruf jar fi, wa alamatu jarhi al kasrah, wal jar wal majrur fil dari syibhu jumlatin
fi mahali raf'in khobar. Nah, fiddar itu jar majrur yang berupa syibul jumlah yang menempati posisi rofa karena dia adalah khobar. Wa mithlu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'ala man idda'a wal yaminu 'ala man ankara. Bukti itu atas orang yang menuduh, sedangkan sumpah atas orang yang mengingkari. Hmm. Tiga, ini yang contoh apa khobar berupa jar majrur ya, alaman ankara, alaman idda'a. Jadi al-bayyinatu mubtada marfu tanda rafanya dhammah, ala itu huruf jar, man ini isim mausul ya, isim mausul mabni sukun, menempati posisi jar karena dia kemasukan huruf jar ala. Idda'a jumlah silatul mausul. Nah, jar majrur fi mahali raf'in khobar dari al-bayyinah. Begitu juga ini sama. Nomor dua, az-zarfu adalah dzaraf. Ya, yang termasuk syibul jumlah selain jar majrur adalah dzaraf. Contoh Zaidun indaka, Zaid di sisimu. Zaid mubtada'un marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Indaka salah pencet. Indaka dzarfu makanin, keterangan tempat mansubun dibaca nasab. Wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya al-fathatu fathah. Wal kaf dan kafnya domirun mabniun ala al-fathi fi mahali jarin mudhafun ilaih. Wasibul jumlah itu indaka fi mahali raf'in khobar. Mislu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah kakinya para ibu. Ya, al jannatu mubtada marfu tanda rafanya berupa dhamma, tahta adalah dhorof, ya dhorof makan, mansub tanda nasabnya fathah, dia mudhof, aqdami mudhofun ilaih, dan plus mudhof juga, al ummahati mudhofun ilaih, majrur tanda jar adalah kasrah. Tahta aqdamil ummahat fi mahali raf'in khobar dari al jannatu. Ya. Zakarna anna fiddar, telah kita sebutkan bahwa kalimat fiddar bil mithal awal pada contoh pertama khobarun adalah khobar. Wa indaka dan indaka bil mithal tsani pada contoh kedua khobarun aidon berupa khobar juga. Wa minan nuhati dan di antara ulama nahwu man yaj'alul khabara mahdzufun. Ya, ada yang menjadikan khobarnya itu dibuang. Takdirhu takdirnya maujudun atau kainun atau mustaqarrun atau ya seperti itu setiap dari jar majrur atau dzaraf yang berkaitan dengan khobar yang dibuang. Wa hadza madhhabul Basrah, ini adalah mazhab Basrah. Takdirnya Zaidun mawjudun fid dar, Zaidun mawjudun indaka. Ya, walam yadhkur Ibnu Ajurum rahimahullah misalan ala dzarfi zaman. Imam Ibnu Ajurum tidak menyebutkan contoh daripada dzaraf zaman. Faqtasara bimisalin ala dzarfil makan. Mencukupkan diri dengan contoh terhadap dzaraf makan. Tapi keterangan waktu enggak ada. Fanadhkuru misalin ala dzarfi zaman hatta ta'umma al-faidah. Nah, kita akan menyebutkan dua contoh dzaraf zaman sehingga faidahnya itu bersifat umum. Iya. Jadi menurut muhakkik ini pendapat yang kuat. Kalau kita katakan Muhammadun Fidari. Muhammad itu di dalam rumah. Kalau pakai teori tadi kan Fidari itu khobar. Ya kan? Khobar. Cuman pendapat yang roji yang kuat, Fidari ini bukan khobar. Khobarnya mahdhuf dibuang. Ya. Takdirnya bisa maujudun ini takur dan yang sejenisnya. Kenapa? Karena jar majrur sama dzaraf itu tidak mungkin berdiri sendiri. Dia pasti bergantung pada sesuatu yang lain yang disebut dengan ta'alluq. Oleh karenanya kata para ulama, fidar itu bukan khobar, khobarnya dibuang. Takdirnya adalah
sesuatu yang bersifat umum. Kayak Muhammad fid dar, Muhammad di dalam rumah. Takdirnya maujud, Muhammad itu ada di dalam rumah. Atau kainun sama. Atau istaqarra, Muhammad berada dalam rumah. Ya, begitu juga eh, makanya makanya disebut dengan begitu juga tadi ini apa dorof ya, kayak tadi al jannah itu ya al jannah itu tahta aqdamil ummahat. Nah ini contoh yang dorof ya. Nah ini bukan khobar sebenarnya. Khobarnya itu takdir kalamnya istaqoro. Jadi al jannah itu istaqoro tahta. Jadi kita tahu kenapa tahta itu mansub. Apa yang menasabkannya fiil yang dibuang. Salah satunya. Nah makanya jar majrur sama dorof disebut dengan syibhul, disebut dengan syibhul jumlah, menyerupai jumlah. Ya, kenapa disebut menyerupai jumlah? Karena dia memang bisa menyerupai jumlah. Karena memang ini, kalau Muhammadun fiddar, kita takdirkan maujudun, berarti kan khobarnya mufrad ya. Karena bukan jumlah atau syibul jumlah. Kainun juga sama mufrad. Tapi kalau kita menakdirkan istaqarra, Muhammadun istaqarra fiddar, istaqarra itu fi'il. Ya, ya istaqarra. Dan kalau ditakdirkannya istaqarra, Muhammadun istaqarra fiddar, ini khobarnya ghairu mufrad. Apa? Karena dia berupa jumlah fi'liyah. Nah, karena istaqoroh adalah jumlah fi'liyah, pasti ada domirnya huwa. Ya, kembali kepada sebelumnya. Maka istaqoroh fiddar itu apa? Itu jumlah fi'liyah. Nah, oleh karena itu, karena fenomena ini, maka disebut jar majrur sama dzaraf itu syibhul menyerupai jumlah. Kenapa? Karena dia bisa berupa jumlah apabila ditakdirkan kembali kepada istaqoroh. Ya, kalau tidak ya maka. Ya. Sedangkan kalau dikembalikan ke maujudun kainun, dia khobarnya mufrad. Nah, itulah disebut syibul jumlah. Karena dia memang bisa karena dia memang bisa berposisi sebagai jumlah. Itu Allah. Ya, ini contoh yang dzaraf zaman ya. Kalau tadi selesai yaitu yang muhakkik. Kalau dikatakan mana pendapat yang lebih kuat itu. Tapi kalau kita katakan fidar jar majrur fi mahalli rafin khobar pun itu nggak jadi masalah, itu ro'yun wajih. Pendapat kuat juga. Oke, ini contoh yang dzaraf zaman. As-saumu yaumal Jumat. Puasa itu pada hari Jumat. Saumu mubtada marfu alamat rafi dhammah. Yaumnya dzarf zaman mansub karena nasabnya adalah fathah. Al-jum'ah mudhaf ilaih majrur karena jarnya adalah kasrah. Dan syibul jumlah yaumul jum'ati fi mahal rafin. Ya, yaumul jum'atinya itu fi mahal rafin khobar. Dia di tempatnya rofa karena menjadi khobar. Ada yang tanyakan dulu sama sini? Ada yang tanyakan? Afwan Ustadz, kalau untuk mengetahui kobarnya di bank itu eh, cirinya apa Ustadz ya? Atau Oh, ada gimana kita harus terjemahin dulu atau bagaimana? Syukron. iya, kalau yang tadi khobar dibuang itu yang khusus jar majrur sama dhorof. Jadi kalau berupa kayak Muhammadun Fiddar kayak tadi. Nah, jadi kan tadi kan perdebatannya ada ulama yang mengatakan Fiddar ini bukan khobar ya, karena dia
tidak mungkin berdiri sendiri. Dia butuh bergantung kepada sesuatu yang lain. Nah, sesuatu yang lain itu ditakdirkan bisa mewujudun, bisa kainin, bisa istaqarra. Oke. Nah, pendapat yang kuat adalah bahwa fidar itu bukan khobar, tapi dia muta'alliqun. Jadi fidar itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan khobar yang dibuang. Yang mana jar majrur itu harus bergantung kepada fiil atau isim yang menyerupai fiil. Nah, maka ditakdirkan mewujudun kainun istaqarra. Nah, tapi kalaupun kita mengatakan fidar jar majrur fi mahalli rafin khobar, tetap dianggap benar. Ya. Kemudian kalau pertanyaannya kapan kita bisa mengetahui khobar itu dibuang dan seterusnya. Nah, kalau fidar sama jar majrur sama dzaraf mah nggak usah. Karena memang setiap jar majrur itu pasti butuh yang namanya eh, fiil atau yang menyerupai fiil. Begitu juga dzaraf. Nah, nanti ada sebetulnya dalam bab mubtada khobar itu ciri-ciri tempat-tempat kapan khobar itu boleh dibuang, ya, wajib disebutkan dan boleh dibuang, boleh tidak. Itu nanti ada sebenarnya kondisi masing-masing. Dalam kitab Alfiyah sih khususnya ada di sana. Ya, kira-kira paham nggak? Allah alam. Insya Allah Ustaz. Insya Allah Ustaz. Yang lain ada yang tanyakan lagi? Ini istaqarro bisa juga ada juga yang pakai mustaqir kan. Ya, kalau mustaqirun berarti khobarnya mufrad, kalau istaqarro khobarnya ghairu mufrad. Karena dia jumlah. Gitu. Bedanya di situ aja. Ini tanyakan dulu. Tidak ada. Ya, pertanyaan berikutnya, hal kullu jarin wa majrurin wa dzarfin tasluhu li an takuna khabaron? Apakah semua jar majrur dzaraf itu boleh atau layak menjadi khabar? Jawabannya yashtaritu nuhatu lil jari wal majrur aw dzarfi an yakuna kullun minhuma mufidan fi tamamil ma'na. Para ulama nahwu mensyaratkan bagi jar majrur atau dzaraf masing-masing dari keduanya haruslah mufidan, berfaidah fi tamamil ma'na dalam makna yang sempurna. Artinya kalaupun khobarnya berupa jar majrur atau dzaraf yang itu tidak memberikan pemahaman atau penjelasan keterangan yang jelas, maka itu tidak bisa dijadikan khobar. Contoh Zaidun laka. Zaidun laka. Maka itu nggak bisa. Ya, karena tidak memberikan faedah yang sempurna. Fala yajuz, maka tidak boleh an-nakula untuk mengatakan Zaidun yauma sabti. Zaid hari Sabtu. Ya. Kenapa? Karena yauma sabti itu bukanlah dzaraf yang memberikan makna yang sempurna terhadap mubtada Zaid. Lianna dzarfa la yufidu syai'an. Karena dzaraf itu tidak berfaedah apapun. Kadzalika la yajuzu an naqula, begitu juga tidak boleh kita katakan Zaidun bika. Ya, li'adamil faidah, karena tidak adanya Zaidun bika apa maksudnya Zaidun bika? Ya, dia walaupun jar majrur tidak bisa jadi khobar. Kenapa? Karena tidak memberikan faidah. Ya. Ya. Yang ketiga, khobar gair mufrad. Yang ketiga, ya setelah jar majrur dan dzaraf adalah al-fi'lu ma'a fa'ilihi, yaitu fi'il bersama dengan fa'ilnya. Hadha huwa an-naw'u tsalitsu min anwa'il khabar ghairil mufrad. Ini adalah bagian ketiga dari jenis-jenis khabar yang tidak mufrad. Misal contoh, jadi khabar ghair mufrad berikutnya berupa jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Contoh,
Zaidun qama abuhu. Zaid itu ayahnya berdiri. Nah, Zaidun mubtada marfu alamat rafi'i ad-dhammah. Tanda rafanya berupa dhammah. Ya. Qama fi'lun madin mabni al-fathi. Fi'il madi mabni di atas fathah. Abuhu itu fa'ilun marfu'un, fa'il yang dibaca rafa. Wa alamat rafi al-wawu, dan tanda rafanya adalah wawu li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia termasuk isim yang 5. Walha, sedangkan ha domirun mabniun ala dhammi. Domir yang mabni di atas dhammah fi mahalli jarin, di tempatnya jar mudhafun ilaih. Wal jumlatu, dan kalimat qama abuhu jumlatun fi'liyatun, jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in, di tempatnya rafa, khabarun lil mubtada'aini, lil mubtada'i Zaidin. Ya, mubtada menempati posisi rafa karena dia menjadi khabar dari mubtada Zaid. Nah, jadi al-fi'lu fi'il qama wa fa'iluhu, dan fa'ilnya abuhu khabarun lil mubtada'i Zaid, adalah khabar bagi mubtada yang dibuang. Semisal firman Allah juga, Allahu nazzala ahsanal hadits. Allah mubtada marfu dan rafanya dhammah. Nazzala fi'il madi mabni fathah, ahsana maf'ul bi mansub, mudhaf, al hadits mudhaf ilaih. Ya. Allah nazzala ahsanal hadits, ini khabar jumlah fi'liyah. Wamitlu, misal juga Zaidun suriqa maluhu. Zaid itu hartanya dicuri. Eh. Zaidun suriqa fi'il madi mabni lil majhul mabni al fathi. Maluhu naibu fa'ilin marfu. Naibul fa'il marfu dan tanda rafanya berupa dhammah. Sedangkan haknya domirun mabniun ala ad-dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Wal jumlatul fi'liyah, dan jumlah fi'liyah suriqa maluhu fi mahalli raf'in, di tempatnya rafa, khabarnya juga ya, maka dia benar iya surik ini rafa karena dia menjadi khabar bagi mubtadanya Zaid. Itu khabar gair mufrad yang berikutnya. Jadi khabar bisa berubah jumlah fi'liyah. Yang keempat, khabar gair mufrad itu adalah al-mubtada ma'al khabarihi. Mubtada dengan khabarnya, atau dengan kata lain jumlah ismiyah. Hadha huwa naw'u ar-rabi min anwa'il khabar gairil mufrad. Ini adalah jenis keempat dari jenis-jenis khabar yang bukan mufrad. Contoh, Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Zaid itu budak perempuannya pergi. Zaid mubtada marfu, tanda rafanya dhammah. Jariyatuhu, jariyatuhu ya. Itu mubtada unsanin, mubtada kedua marfu, tanda rafanya dhammah, dan ha domir mabni ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Dhahibatun khabar marfu, khabar dari mubtada pertama ya. Tanda rafanya adalah dhammah, dan jumlah jariyatuhu dhahibatun, jumlatun ismiyatun adalah jumlah ismiyah fi mahalli raf'in, di tempatnya rafa, khabarun adalah khabar lil mubtada bagi mubtada Zaid. Ya, tapi dengan syarat kalau khabarnya berupa jumlah itu kalau khabarnya berupa ghairu mufrad ya, mesti ada domir yang kembali kepada mubtada. Nah, fal khabaru huna, maka khabar di sini jumlatun fal khabaru huna, maka khabar itu di sini. Nah, jumlah itu dan kalimat jariyatuh dhahibatun wa huwa khabarun ghairu mufrad, adalah khabar ghairu mufrad. Karena itu adalah jumlah ismiyah. Juga sabda Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a mubtada marfu, tanda rafanya dhammah. Huwa dhamirun mabniun al-fathi fi mahalli raf'in mubtada kedua. Al-ibadatu huwa itu dhamirun mabniun al-ibadah khabarun marfu, tanda rafanya adalah dhammah, dan jumlah huwal ibadah
jumlatun ismiyatun tatakawanu yang terdiri dari mubtada atau khobar di tempatnya rofa khobar bagi mubtada yang pertama yaitu doa. Baik, Samsin yang tanyakan dulu. Apa Ustaz? Bikin gue tanya Ustaz. Iya. Kalau di surat Ikhlas gimana Ustaz? Qul Apa? huwallahu ahad. Oh, Itu gimana Ustaz? Oh, qul wallahu ahad ya. Gitu ya. iya Ustaz. Huwa ini namanya sebetulnya domirus sya'an. Domir sya'an itu domir yang tidak kembali ke belakang, tapi kembali kepada depan. Itu namanya domir sya'an. Nah, huwa ini kembalinya kemana? Ke sini. Ke Allah itu sendiri. Ya. Bukan mubtada awal gitu Ustaz. Kalau dikatakan mubtada awal, bisa juga sih. Jadi huwa domir sya'an. Mabniun ala fathi fi mahalli raf'in mubtada. Allahu mubtada tsani, mubtada kedua marfu dan rafanya dhamma. Ahadun khobar dari mubtada kedua. Ya. Iya. Allahnya mubtada, ahadnya khobar. Allahu ahad, khobar dari huwa. Gitu. Ya kalau mau dirinci juga bisa kayak gitu. Yang pasti huwa ini domir sya'an. Jadi kembalinya enggak ke belakang, bukan, tapi ini ke Allah. Gitu. Bisa juga huwa domir sya'an mabni atas fathah la mahalla lahu min al-i'rab. Allah mubtada, ahadunnya khobar. Itu juga bisa. Allah alam. Kurang Ustaz jelasannya. Baik, ada yang bertanya kan? Kalau Allahus Samad itu jumlahnya. Gimana? Allahus Samad. Gimana sih? Ini susunan apa ya? Yang mana? Allahus Samad. Oh, sifat mausuf itu. Ini Allahus Samad. Ini mausuf. Ini sifat. Ini Allahus Samad. Allahul Qahhar. Paham kira-kira? Ustaz izin tanya Ustaz. Iya. Kalau domir dibadalin nggak bisa Ustaz? Domir dibadalin? Iya Ustaz, Enggak. maksudnya nggak bisa ya Ustaz? Enggak. Gimana bentuknya juga? Enggak ada. Misalnya kayak yang al-ikhlas awal itu nggak bisa Ustaz. Allah jadi badal gitu nggak bisa. Enggak jadi badal. Oh iya Ustaz. Ya, pokoknya huwa itu domir sya'an mabni di atas fathah. Ya, la mahalla lahu min al-i'rab. Allahnya baru mubtada, ahadnya khobar atau ya huwanya sendiri mubtada pertama, Allah mubtada kedua, ahad khobar dari mubtada kedua dan khobarnya di tempat rofa sebagai khobar dari mubtada pertama. Nah, itu juga bisa. Afan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Hmm. Kan kalau qul huwallahu ahad
Berarti kan itu khobarnya khairu mufrad Ustaz ya. Jumlah Mm-mm. iya Ustaz ya. Nah, tadi kan kalau khairu mufrad perlu ada domir yang kembali ke mubtada awal. Nah, ini kalau Allahu ahad ini gimana Ustaz? Kalau kaidah yang ada domir balik lagi ke depan. Iya, intinya domir itu kan ada dua. Dan semua domir itu dia kembali ke belakang. Pasti. Gak mungkin kembali ke depan. Karena domir itu hanya menunjukkan kepada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, hanya satu domir saja yang kembalinya ke depan, yaitu domir sya'an. Atau juga disebut domir qisah. Ya. Setelah domir sya'an ini pasti jumlah. Pasti jumlah. Ya kayak qul huwallahu ahad. Nah, huwa itu domir kembali ke depan. Namanya domir sya'ni. Itu Allahu alam. Paham kira-kira? Kurang Ustaz. Nah, cuma di sini ada pembahasan. Mal maksud bisyibil jumlah. Apa yang dimaksud dengan syibul jumlah? Jawabnya Muhammadun fil masjid, Muhammadun ingdak. Fil masjid jar majrur, ingdaka dzaraf. Itulah syibul jumlah. Dua, jar majrur dan dzaraf. Nah, Muhammad dalam dua jumlah di atas adalah mubtada dan khobar. Dalam contoh pertama fil masjid jar majrur. Dalam contoh yang kedua ingdaka dzaraf. Nah, wahada kama indal Kufah. Ini menurut ulama Kufah. Kalau menurut ulama Kufah, ya yang khobar itu jar majrurnya. Yang khobar itu adalah dzarafnya secara langsung. Bainama yara ulama ul Basrah. Sedangkan ulama Basrah memandang annal khabara mahdzufun, bahwa khabarnya dibuang fil jumlatain dalam dua jumlah di atas. Yaitu apabila khabarnya berupa jar majrur atau dzaraf, sebetulnya mereka bukan khabar. Khabarnya yang sebenarnya dibuang. Ya. Yumkin an yakuna takdiruhu maujud. Yang memungkinkan takdirnya berupa maujud, mustakir, kain, inan. Apa? Kain, udah ya. Maujud, mustakir, kain. Satu lagi istaqoroh harusnya. Wa ingda idzin ketika itu yakunul jaru wal majrur jar majrur fil masjid wa dzarfu dan dzaraf indaka kullun minhuma masing-masing dari keduanya jar majrur dan dzaraf muta'alliqun bihadzal khabar al mahdhuf. Itu pasti bergantung dengan khabar yang dibuang ini. Takdirnya Muhammadun mawjudun fil masjid, Muhammadun mawjudun indaka. Maka khabar di sini berupa mufrad dan lafaz yaitu adalah lafaz mawjud. Mufrad itu karena dia bukan jumlah syibul jumlah. Wayah tamil dan ada kemungkinan an yakunal khobaru khobar itu fi'lan mahdhufan berupa fi'il yang dihapus takdirnya wujida atau yujadu atau yastakiru karena yakunu sehingga menjadi takdirnya Muhammadun yujadu indaka Muhammadun yastakiru indaka dan seterusnya. Makna-makna yang secara umum. Ya atau dicontohkan dengan contoh-contoh lain yang sesuai dengan fi'il-fi'il itu. Maka ketika itu khobarnya berupa fi'il. Jadi kalau ditakdirkan fi'il berarti kan khobarnya ghairu mufrad karena dia jumlah. Itulah kenapa disebut syibul jumlah. Karena memang menyerupai jumlah. Kenapa menyerupai jumlah? Karena memang bisa ditakwilkan jumlah. Nah, fanajidu maka kita dapati annal khabara fil halatil ula, bahwa khabar pada contoh pertama jaza an yakuna isman mufradan, boleh berupa isim untuk mufrad, wa jaza fil halatil tsaniyah, dan diperbolehkan pada kondisi kedua an yakuna fi'lan yakni jumlah, terletak fi'il atau jumlah. Fakana dzalika min qabil ikhbar fa akhadha tarafan minal mufrad wa tarafan minal jumlah. Maka hal tersebut termasuk daripada informasi, maka dia mengambilnya satu bagian dari mufrad, satu bagian dari jumlah. Lidzal karenanya fakana syabihan bil jumlah. Dzarf itu menyerupai dengan jumlah. Kenapa? Karena dia bisa ditakwilkan jumlah. Ya.
Jadi dia tuh menyerupai jumlah, wasyabihan bil mufrad, menyerupai juga mufrad kalau memang ditakdirkannya adalah mufrad berupa maujud, kain dan seterusnya. Fahudhifal akhir, maka dihapus yang akhir, hadza min babil iktifa, sebagai bab ya cukuplah gitu. Jadi khobar itu ada mufrad, ada ghairu mufrad. Ghairu mufrad dibagi 4, ada jar majrur, dzaraf, fi'il dan fa'ilnya. Ya jar majrur, dzaraf, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Maka khulasonya bahwa khobar itu ada jenis, satu mufrad, dua khobar ghairu mufrad yang mencakup jar majrur, dzaraf, fi'il dan fa'ilnya atau jumlah fi'liyah, dan mubtada serta khobarnya itu jumlah ismiyah. Baik, ada yang tanyakan dulu sampai sini? Apa Ustaz, sumber tanya Ustaz. Kalau si mausul dan silah mausul apa bisa jadi khobar atau mubtada Ustaz? Iya, jadi mubtada. Ya, kalau isim mausul itu bisanya jadi mubtada. Ya. Contohnya alladzi yaqra'ul Qur'ana fil masjid. Alladzi itu isim mausul mabni di atas sukun fi mahalli raf'in mubtada. Gitu. Tapi dia nggak bisa jadi khabar. Ya. Allahu a'lam. Syukran Ustaz. Paham ya? Ada lagi tanya? Nanti kita masuk ke babul awamilid dakhilati alal mubtada'i wal khabar. Paham ya kalau ditanya kenapa disebut syibul jumlah ya? Itu Ustaz. Tapi kalau nggak ada kayaknya cukup sampai di sini dulu. Ini tadi saya habis minum obat kayaknya efeknya baru kerasa ngantuk. Ya, kita akhiri dulu kajian kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita ngaji lagi. Nanti ada kuis juga, silakan diisi. Kalau ada yang ditanyakan juga silakan di grup bisa. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi